baru gitu. Gitu ya. Boleh. Jadi Kalau saya sih enggak. gampang. Ya, saya sih oke, Pak. Boleh ikut. Nah. Sekarang tinggal Ahmad Mutedi gimana? Mat? Iya, Pak. Gimana jadinya? Ya, kalau yang lain oke ya, saya oke aja, Pak. Oke aja. Iya, jadi tinggal Dila nih. Dila mau gimana, Dila? Dila lagi nonton Bultang kayaknya, Pak. Oh gitu, lagi nonton bulu tangkis. Kalau Pak Marzuki gimana, Pak Marzuki? Kayaknya baru masuk nih. Kali ada masukan dari Pak Marzuki. Kata Pak Marzuki sih pengennya sendiri-sendiri katanya gitu. Saya ini aja, Pak, penonton aja, Pak. Penonton bulu tangkis. Enggak, Pak, saya CMA, Pak. Sini pengen ikut aja, Pak, di CMA ini. Oke. Siap. Anasma gimana, Anasma? Lagi nonton bulu tangkis juga nih, jangan-jangan. Anasma? Aldespi. Ya, Pak. Gimana tuh UTS-nya? Oh, UTS-nya kita mau gimana? ini ikut aja sih, Pak. Ikut siapa? Ikut yang rame. Ikut yang ramai. Oke ya, jadi siapa barusan yang mau ini komen? Aldila? Ya jadi jadi Randy kali. Randy ketua kelas nih. Mau komen Randy gimana, Randy? Randy? Iya, Pak. Gimana tuh UTS-nya kita? UTS apa ya, Pak? Baru join, Pak. Baru join. Oke, buat yang baru join, rekan-rekan semua. Jadi ini pertemuan ke-7, kita akan mereview terkait enterprise architecture, pemahamannya, dan semua hal terkait enterprise architecture, di mana memang arsitektur itu adalah pilar atau fondasi pada saat kita ingin membangun sesuatu. Nah, untuk teknologi informasi atau IT memang kita harus membuat arsitekturnya, di mana arsitektur itu terdiri dari bisnis arsitektur yang akan memetakan proses bisnis. Udah gitu terus dari bisnis arsitektur itu biasanya ada data dan informasi di bawah bisnis itu. Ada data apa, ada informasi apa yang mengalir di dalam proses bisnis tadi. Jadi bisnis arsitektur, data arsitektur dilanjutkan ke aplikasi. Aplikasi apa yang mendukung supaya bisnis dan data informasi itu bisa terkirimkan. Di paling bawah adalah infrastruktur arsitektur. Nah, itulah biasanya kita perlu menggambarkan keempat layer tadi, dan di setiap layernya kita harus detailkan di bisnis arsitektur, data informasi arsitektur, dan segala macam. Nah, dari arsitektur, pemahaman arsitektur tadi, kalau saya tanya dan segala macam, kalian apalagi UTS-nya online gini, paling browsing, kirim, selesai. Nah, saya berharap UTS-nya itu berkualitas, jadinya kita bisa menjawab dengan pemahaman yang baik. Kemudian gimana caranya? Akhirnya saya coba cari kalau tugasnya membuat paper, misalnya gitu kan. Biasanya semua pada senang bikin paper karena waktunya panjang. Nah, kalau cuman bikin paper saja, kadang dikerjakannya kebut semalam. Oleh karena itu, karena Fasilkom itu kerjasama dengan universitas di India, kita menyelenggarakan international conference. Jadi saya rekomendasikan teman-teman membuat paper minimal 5 halaman gitu terkait apapun enterprise arsitektur. Mau menelaah bisnis arsitektur, mau menelaah data arsitektur, mau menelaah infrastruktur arsitektur, mau membandingkan enterprise arsitektur, apapun terkait arsitektur yang akan kita siapkan dalam bentuk paper 5 atau 6 halaman.
Nah, paper tadi harus disubmit nih. Paling kalau tidak salah nanti saya share ke Hingga ataupun ke Randy, itu harus disubmit abstraknya itu tanggal 20 apa 18 gitu. Kalau abstrak kan jelas permasalahan, metodologi, hasil fakta atau informasi selesai itu ya, termasuk keyword 3. Itu abstrak tuh kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi saya rekomendasi gimana kalau setiap mahasiswa yang bikin paper, tapi dipikir-pikir karena kelasnya juga hanya 6 atau 8 orang, ya udahlah satu kelompok berdua saja gitu. Nanti bareng saya. Jadi saya akan filter, saya akan memeriksa, saya akan tambahkan supaya teman-teman nggak sembarangan. Harapan saya sih pokoknya semua bisa submit, semua di-accept, semua dapat nilai A. Gitu, Randy. Oh, oke Pak. Oke-nya yang mana? Nilai A-nya. Enggak, ya kalau cuma gitu doang bisa. Maksudnya aku tuh sebenarnya mau nanya. Ini nanti temanya itu kita pilih sendiri atau ditentuin ya Pak? Karena kan luas tuh. Temanya terkait enterprise arsitektur, apapun. Iya, apapun. Oke. Nah, kan maksudku tadi apapunnya itu kan ini kan kita kelompok kan, apapunnya itu mau di cap misalkan si kelompok A ini, kelompok B ini, kelompok C ini atau gimana? Iya, jadi saya harap kita telah aja misalnya satu domain, yang satu kelompok misalnya terkait bisnis arsitektur, kelompok lain data arsitektur, kemudian infrastruktur, kemudian pertama telahannya itu, kedua kita melakukan komparatif analisis bisnis arsitektur yang dilakukan di Indonesia seperti apa, di Amerika ataupun di Kanada seperti apa, bisa juga seperti itu gitu. Jadi jadi di papernya itu hasil dari paper tadi mendorong masing-masing memahami arsitektur itu seperti apa, baik di Indonesia maupun di luar, baik teoretikal maupun praktis gitu. Berarti untuk studinya juga bebas ya? Iya. Lebih itu. Studinya bebas. Kalau enggak nanti terkungkung, nanti nggak selesai nggak submit gitu ya. Jadi silakan saja, tapi kita lakukan komparatif aja gitu. Oke. Biar cepet. Oke, Randy. Iya, Pak. Mantap. Gimana Anasma? Kayaknya Anasma ini absen doang nih. Sama Dila gimana Dila? Ya Pak, halo. Gimana? Lagi di bis nih Pak, perjalanan pulang dari kantor. Sorry. Kantor, ya udah, oke. Mudah-mudahan dengerin ya. Ya dengerin Pak dari tadi. Saya sih oke, cuman mungkin untuk kelompoknya kalau bisa request 3 orang. Iya kan 3 orang, saya, Anasma dan satu lagi gitu kan? Oh gitu. Supaya sama-sama dosen lain ada yang kelompok juga, 3 orang juga gitu. Enggak lah, udah 2 orang saja, nanti 3 orang. Oke, makasih. Dila, gimana Dila? Oke, jadi so far kira-kira akan seperti itu. Makanya dari sekarang kita mulai cicil. Silahkan di-sharing topik apa yang akan kita lakukan, termasuk grupnya temennya siapa, udah gitu terus topiknya akan yang diteliti seperti apa. Secepatnya, ayo kita sama-sama nyusun abstraknya. Jadi kita bertiga. Nah, udah gitu terus nanti saya akan coba kontak minimal abstrak dulu lah yang disubmit sambil papernya kita susun. Pertama itu ya, jadi untuk UTS nanti jadwalnya akan saya kirim. Kedua, berarti yuk gimana? Untuk internasional ya? Iya. Untuk studi internasional berarti English language ya? Enggak Indonesia. Iya. Pakai bahasa Inggris ya. Nanti presentasinya pun juga pakai bahasa Inggris. Oke.
Ya karena saya jadi keynote speech, saya paling mendampingi saja. Nanti saya akan ada sesi keynote di acara itu. Jadi papernya nanti kalau dengan Randy ya Randy yang paparan gitu, ataupun nanti Lingga yang paparan, silakan saja gitu ya. Gitu. Nah, pertama untuk paper itu ada pertanyaan lain nggak untuk UTS-nya? Oke ya, untuk UTS seperti itu. Udah gitu terus saya review ternyata tugas-tugas masih ada yang belum ini ya, belum submit gitu. Nanti oleh karena itu saya akan buka tugas juga forum, tolong diisi gitu ya. Kenapa? Karena forum itu rupanya untuk menentukan kehadiran rupanya Esa Unggul tuh di e-learning tuh. Jadi nanti saya akan tuliskan sebuah misalnya tugas itu, sebutkan tentang enterprise arsitektur, nanti teman-teman isilah jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Saya akan buat ringkas saja dan saya akan buka tuh dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Jadi silahkan tugasnya dilengkapin, kuisnya dilengkapin, kemudian forumnya juga. Oke, siap Pak. Ya, siap ya Lingga ya gitu ya. Jadi ada pertanyaan lain nggak? Mungkin Kelompoknya tentukan Apa? kelompoknya tentukan sendiri ya, Pak? Iya, kelompoknya tentukan sendiri, yang dekat rumah juga nggak apa-apa. Kayaknya Nggak ada yang dekat. Oke, Ya, Pak. jadi topiknya tadi tentang enterprise arsitektur. Kenapa? Karena kita akan submit paper tadi di domain UTS-nya gitu, di bagian UTS, sehingga nanti kalau ada pemeriksaan dari Pak Rektor ataupun BAA, jawaban teman-teman itu adalah paper dari jurnal internasional yang disambit terkait enterprise arsitektur, jadi relevan. Nanti soalnya pun juga gitu, buatlah paper 6 halaman dalam bahasa Inggris, kerangkanya saya sebutkan seperti apa ya, misalnya isu, kemudian metodologinya boleh komparasi, lebih mudah komparasi saja gitu kan. Jadi theoretical base-nya apa, metodologinya apa, hasil komparasinya adalah ini, rekomendasinya apa gitu. Nanti isi soal UTS kira-kira seperti itu. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lain? Pak, saya mau tanya boleh Pak? Ya boleh, emang. Ya, tanya paper Pak, yang paper tadi Pak. Yang paper. Saya pengen submit, tapi yang di link gitu ternyata kan submissionnya nggak ada tuh Pak. Kayak tidak seperti yang PKP yang lain, jurnal itu Pak, jurnal open jurnal yang lain tuh Pak. Dia kayak kirim ke email gitu ya Pak? Atau gimana Pak nanti? Lewat mana? Betul. Kirim ke email. Ya, oleh karena itu kirim ke email, di CC ke saya, sehingga saya bisa kontak orangnya. Si Monsieur itu, Pak Marzuki. Jadi kita tidak perlu daftar dulu ya Pak ya? Biasanya ada register dulu gitu Pak? Enggak ya Pak? Enggak. Jadi yang sekarang karena ini serba mendadak karena Lebaran, jadi kirim ke email aja. Tapi kalau boleh di CC ke saya, jadi saya bisa kontak monsiernya, panitianya gitu. Oh, oke Pak. Gitu ya. Jadi biasanya kalau yang di Taiwan itu setelah ada yang akses, baru nanti kita harus daftar masing-masing. Ada Google Form-nya. Google Form-nya kita isi. Kenapa? Karena biasanya conference yang gratis ini biasanya didukung oleh diktinya sana gitu, kayak Taiwan. Nah, untuk itu siapa yang daftar, misalnya ada 20 yang daftar, berarti si dikti itu akan memberikan anggaran ke panitia. Jadi panitianya akan seolah-olah conference kita dibayarin oleh pemerintahnya mereka gitu, Pak Marzuki. Submit 2 paper boleh Pak? Boleh banget. Tapi topiknya bukan EA nih Pak, nggak apa-apa ya? Tunggu, Bapak ikut yang EA atau bukan yang EA? Bukan Pak, saya kan ini Pak. CM.
Ya, CMA, iya. CMA. Oke, ya nggak apa-apa. Submit 2 paper aja, gitu. Paling nanti kita ketemu di mobility ya, Pak. Iya, Pak, iya. Nanti kita yang di mobility aja. Baiknya sih submit yang di mobility, karena yang mobility pun juga akan dibikin seperti ini. Jadi submitnya 3 paper. Coba, coba. Saya yang Pak satu Basuki. risk, Pak, risk manajemen sebenarnya. Oh ya, manajemen risiko. Iya, Iya, udah manajemen oke, betul. risiko yang satu itu. Terus Yang satu masih ke ini, Pak, ke machine learning. oke. Satunya. Jadi gitu. Nah, Saya submit abstraknya dulu ya, Pak ya. ya, submit abstrak dulu sisi ke saya, jadinya biar saya bisa kontak monsieur panitianya, ketua panitianya gitu. Kirim yang di email yang di sana itu ya, Pak, yang di websitenya itu, Pak ya. Ya. Oke, Pak. Tapi sisi ke Gary Firmansyah S2@gmail ya. Oke, Pak. Nanti minta Ya, tolong jadi di-share, Pak, sisi- emailnya, Pak. Nanti saya kirim di chat ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Atau Lingga juga tahu tuh, nanti tanya Lingga. Ya, Baik. jadi maksud saya khawatirnya di email dia kan jadi spam banjir gitu. Oleh karena itu nanti saya akan informasikan ini mahasiswa saya S2 gitu, karena dia notice ke kita supaya bantu dia konferensinya banyak juga gitu. Oke, Pak. Baik, Pak. Ya, sip, Pak Siap. Basuki. Ya, makasih, Pak. Sama-sama. Oke, ada yang lain? Rekan-rekan? Oke, saya pikir, ayo gimana? Ya siapa? Apa? Sekedar ini Pak, apa namanya? Cuman mau mastiin berarti nanti ini untuk UTS-nya kita bikin jurnal SLR, topiknya topiknya tentang arsitektur, terus waktunya tanggal 20 ya Pak maksimal. Abstraknya maksimal tanggal 18 Abstraknya, iya. kalau tidak salah. Tapi Oh, kalau 18. papernya itu tanggal 30. Paper, abstrak 18, paper 30. Oke. Jadi kalau boleh abstrak dulu kita submit, kemudian nanti saya notice ke monsieur-nya, tolong direview, kalau oke, berarti udah tuh kita tinggal kerjakan hingga tanggal 30. Tapi kalau rekomendasi saya kerjakan saja lah yang versi lengkapnya. Jadi dikala tidak di-accept, itu jadi bahan UTS, penilaian UTS gitu ya. Oke. Well, Oke, Pak. ya. Oke, sip. Oke, rekan-rekan ada yang lain? Oke, cukup ya. Saya pikir cukup. Saya mau melanjutkan perjalanan lagi. Ya Pak, nanti paling saya bikin grup WhatsApp. Nanti saya kirim link Google Form-nya. Nanti ada kelompok 1, kelompok 2, topiknya apa. Nanti saya kirim ke Pak Giri juga. Ya, gitu ya, linknya ya. Oke, sip. Terima kasih rekan-rekan semua. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.